السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala, karena dengan bertakwa kepadanya kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk ke dalam surganya, karena surga hanya disiapkan dan diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang memiliki benda yang mahal, benda yang sangat dia cintai, maka dia akan selalu menjaganya, akan selalu merawatnya. Taruhlah Anda memiliki perhiasan tertentu yang Anda cintai, pasti Anda akan menaruh benda tersebut tempat yang sangat indah. Anda hiasi, Anda rawat, Anda bersihkan dari kotoran-kotorannya. Anda akan menjaganya agar dia tidak diambil oleh orang. Anda akan selalu merawatnya agar tidak hancur ataupun rusak. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang paling berharga dalam agama Islam ini adalah akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Itu harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita, kalau tanaman harus kita rawat terus, kita sirami, kita kasih pupuk sehingga keimanan akidah ini semakin berkembang dan semakin baik, semakin kuat menghunjam dalam tubuh kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, permisalan perkataan yang baik, kalimat tauhid itu seperti pohon yang akarnya menjulang ke bawah, kuat sekali, kokoh, dan pohonnya pun tinggi menjulang ke atas, ke langit. Tidak akan goyah diterpa oleh badai, tidak akan lenyap diterpa oleh banjir sebesar apapun itu. Demikianlah akidah kita, harus kita jaga, harus kita rawat semaksimal mungkin. Maka inilah yang membuat para nabi dan rasul fokus dakwah mereka paling utama masalah akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga demikian, para ustadz kita juga demikian. Oleh karena itu kajian masalah akidah terus di mana-mana diadakan agar umat ini betul-betul memiliki akidah, keyakinan yang benar, keimanan yang baik, sehingga mereka selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di Masjid Imam Nawawi ini dan juga di Masjid Al-Fattah, di Masjid Istiqamah, Masjid At-Tin, masjid yang lainnya, masjid Ahlus Sunnati wal Jamaah, sering kita dengar flyer-flyer kajian tentang akidah. Sering kita hadiri kajian-kajian membahas kitab tauhid, usul thalathah, qawaid arba', usul sittah, dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang sangat luar biasa yang dibahas oleh ustaz-ustaz kita. Itu dalam rangka menjaga akidah ini, mengajarkan kepada umat biar akidahnya benar, keyakinannya benar. Dan tentunya hal itu sudah tidak asing bagi kita, terutama jamaah sekalian yang sering sudah menghadiri kajian, maka akidah itu sudah menancap dalam diri-diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
dalam khutbah Jumat yang singkat ini, saya akan membawakan satu pembahasan yang dibahas dalam kitab Al-Aqidah Al-Muyassarah karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Qadhi rahimahullah taala. Beliau membawakan 3 poin penting yang merupakan mukammilatul aqidah, merupakan penyempurna akidah. Jadi 3 hal ini kita harus mengetahuinya, karena ini merupakan yang akan membuat akidah kita semakin sempurna. Kita sudah tahu tentang rukun Islam, kita tentang rukun iman, sudah kita pahami semuanya. Kitab tauhid sudah kita habiskan bersama ustaz-ustaz kita misalnya. Dan apalagi santri-santri dalam pesantren, mereka sudah setiap hari menikmati kitab-kitab tauhid tersebut. Tapi 3 hal penting ini perlu kita jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Salah satu di antara penyempurna akidah keimanan kita adalah kita hendaknya melakukan dan menghidupkan upaya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak kepada hal-hal yang baik yang diajarkan dalam agama Islam ini, dan kita larang orang-orang dari melakukan hal-hal yang mungkar yang dilarang dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya di antara kalian ini ada sekelompok orang yang melakukan dakwah, mengajak manusia kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Dan mereka melakukan amar ma'ruf, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada ibadah yang benar, akhlak yang benar, adab yang benar. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga melarang orang-orang untuk melakukan kemungkaran, menjauhi kesyirikan, menjauhi kekufuran, menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Ini upaya agar menjadi umat yang terbaik, umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk manusia ini. Maka kalau kita melakukan itu, dakwah kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, maka Allah menjanjikan kita akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan, al-falah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, satu hal yang haram, yang makruh, yang dilarang dalam agama Islam, apalagi kesyirikan, apalagi kekufuran, apalagi hal-hal yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaknya dia hilangkan kemungkaran itu, ubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Apabila Anda sebagai kepala sekolah, maka kemungkaran yang terjadi di sekolahan itu Anda harus rubah dengan kemampuan Anda, tangan Anda. Anda sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, ada kemungkaran di anak, di istri Anda, ubah semampu kita. Demikian pula RT memiliki kekuasaan, RW dan seterusnya. Sekali Anda memiliki kekuasaan di situ, ubahlah dengan peraturan-peraturan yang baik. Apabila terjadi kemungkaran di masyarakat, minum khamar, judi, mabuk dan sebagainya, buat peraturan agar kemungkaran ini hilang. Kalau Anda memiliki kewenangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa juga, karena Anda tidak memiliki kewenangan tersebut, Anda lihat di masyarakat, maka cukup dengan lisan Anda. Nasihati langsung kalau berani, kalau tidak berani laporkan kepada pihak yang berwajib. Sehingga kemungkaran di masyarakat ini hilang, lenyap, dan bisa dieksekusi oleh pemerintah kita. Wa illam yastati' fa biqalbi. Tapi kalau nggak bisa juga, tangan nggak bisa, lisan nggak bisa, ya pakai hati. Minimal ingkari kemungkaran tersebut. Adanya wanita-wanita yang tidak pakai pakaian yang syar'i, jangan dinikmati, tapi ingkari dengan hati minimal. Anda tidak bisa merubahnya dengan tangan, Anda tidak bisa merubahnya dengan lisan, maka minimal dengan hati. Kalau tidak hati saja tidak bisa, maka dipertanyakan keimanannya. Karena merubah dengan hati, mengingkari dengan hati itu adalah wadzalika adhaful iman. Itu lemah iman, yang paling lemah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka amar ma'ruf ini, nahi mungkar ini harus kita hidupkan minimal dalam keluarga kita.
Minimal dalam sekolahan kita, pesantren kita, masjid kita, masyarakat kita, kalau kita punya kewenangan tersebut. Tetapi yang pertama yang harus kita pahami bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu harus dengan ilmu. Ilmu tentang bahwa apa yang kita ajak itu betul-betul kebaikan. Apa yang kita larang itu betul-betul kemaksiatan, kemungkaran yang dilarang dalam agama Islam. Sehingga kita tidak salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak kita melarang seseorang untuk mengajak tauhid, tidak. Karena tauhid adalah kebaikan, maka jangan dilarang. Ya, demikian pula kesyirikan, janganlah diajak orang menuju kesyirikan, karena itulah kemungkaran. Maka kita harus dengan ilmu. Kita juga harus tahu ilmu bagaimana cara merubah kemungkaran itu lebih efektif. Jangan sampai merubah kemungkaran yang dengan kata-kata kotor atau perbuatan yang kasar, sehingga yang terjadi bukan kemungkaran itu hilang, tapi malah bertambah banyak kemungkaran itu. Maka butuh ilmu yang pertama kali. Yang kedua adalah butuh kelembutan dalam menasihati. Beramar ma'ruf kita kepada istri kita, anak kita, kepada keluarga kita. Butuh kelembutan, tidak kasar, tidak bentak-bentak, tidak mudah-mudah ngambek. Kemudian sabar menghadapi hal itu. Seandainya mereka tidak menerima, maka cukuplah kita sudah menasihatinya. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah di antara penyempurna akidah kita, agar akidah kita semakin sempurna, adalah al-hirsu 'alal wahdati wal i'tilaf wa nabdil furqati wal ikhtilaf. Hendaknya kita semangat untuk melakukan persatuan di antara kita, apalagi sesama akidahnya benar, sesama ahlus sunnati wal jamaah. Maka hendaknya kita bersatu, jangan berpecah belah, jangan mengkotak-kotak sesama ahlus sunnati wal jamaah, jangan berpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu dalam banyak ayat sekali. Di antaranya ayat sebelumnya yang kita baca tadi wal takum minkum sebelumnya. Ya, Allah berfirman sebelumnya lagi, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang saya baca di awal khutbah. Dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Setelah itu Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini secara bareng-bareng, secara bersama-sama. Dan jangan berpecah belah, jangan pecah belah, jangan saling membelakangi, jangan tidak saling menyapa, jangan saling mengkotak-kotak. Selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, apalagi akidahnya sama, jangan berpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelah ayat yang tadi. Setelah wal takum minkum, Allah ingatkan lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan saling berselisih setelah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka. Dan mereka inilah orang yang mendapatkan azab yang sangat besar. Dan ini jangan sampai kita berpecah belah. Hal-hal yang merupakan perbedaan pendapat, iya ada perbedaan pendapat, sifatnya ijtihadiyah, khilafiyah, yang memang sudah mu'tabar di antara para ulama, sudah berbeda pendapat, maka hendaknya legowo, hendaknya insyirahus sadr indal ikhtilaf, hendaknya kita berlapang dada dalam perbedaan pendapat itu. Namun tetap kita mencari pendapat yang rajih. Bahkan dalam urusan-urusan dunia pun demikian. Kita pasti agak perbedaan pendapat dalam mengurus ini itu, pasti ada perbedaan pendapat dalam rapat-rapat, pasti ada perbedaan pendapat. Tapi jangan sampai perbedaan ini menumbuhkan perpecahan. Jangan sampai perbedaan menumbuhkan perpecahan. Karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan ini yang kita lihat, masjid ini yang sangat megah, yang sangat kokoh. Semuanya berbeda-beda. Ada dari semen, ada dari batu, ada dari besi, ini ada dari keramik. Beda-beda. Tapi yashuddu ba'duha ba'dan. Tapi masing-masing saling menguatkan sehingga terjadi bangunan yang indah yang kita lihat ini. Seperti itulah seorang muslim. Berbeda pendapat dalam beberapa hal, iya, selama itu dibolehkan dalam syariat, ya, maka tidak mengapa. Yang penting tetap bersatu seperti bangunan tersebut. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma."
permisalan seorang muslim, seorang orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai dan menyayangi di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, itu seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Apabila satu bagian anggota tubuhnya itu sakit, maka yang lainnya pun memanggilnya, ya? Sehingga mereka memanggil, saling gotong royong. Sehingga ketika Anda sakit, Anda misalnya demam, Anda sakit di bagian tangan, maka Anda tidak bisa tidur. Anda tidak bisa tidur. Kenapa? Karena semuanya memikirkan tentang sakit itu. Bayangkan, yang sakit tangannya, tapi yang memikirkan otaknya. Bagaimana otak ini berpikir cari kesembuhan, kaki melangkah menuju kedokteran yang baik, yang dibenarkan. Tangannya mengetik SMS untuk mencari dokter, mencari penyembuhan. Demikianlah seorang mukmin. Ketika kita lihat ada satu orang yang sakit, ada satu orang membutuhkan, maka mereka saling menguatkan, saling bersatu di antara mereka dan tidak terpecah belah di antara mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyempurna keimanan dan akidah kita adalah makarimul akhlaq wa mahasinul a'mal. Akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Akhlak yang mulia ini merupakan tolak ukur kesempurnaan keimanan seseorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa atau ahsanuhum akhlaqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihat, yang paling sempurna keimanannya, maka baik pula akhlak mereka. Karena akhlak ini cerminan dari akidah yang benar, dari keimanan yang benar. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya memiliki akhlak yang baik, melatih dirinya untuk senantiasa sabar, senantiasa berbuat baik kepada orang lain, dermawan kepada orang lain, memiliki keberanian pada hal-hal yang merupakan kebaikan dan tidak mudah marah. Hendaknya juga memiliki sifat mudah memaafkan dan tawadhu, tidak sombong, rendah hati kepada orang lain. Dan hendaknya dia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menyambung hubungan silaturahim di antara keluarganya, dan juga berbuat baik kepada tetangganya, serta berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan seperti orang-orang anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita berinteraksi dengan manusia, dengan saudara-saudara kita, pasti kita akan mendapati orang-orang yang tidak sempurna. Baik tidak sempurna dalam akalnya, tidak sempurna dalam akhlaknya, tidak sempurna dalam muamalah dengan kita. Maka sikap yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Hendaknya engkau jadi orang yang pemaaf. Maafkan saudaramu, maafkan kesalahannya, maafkan kekurangannya. Maafkanlah sebagaimana kita tidak sempurna. Kita juga butuh maaf dari saudara-saudara kita. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah saudara kita dengan hal-hal yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, apabila ada orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang ingin mengganggu kita, maka berpalinglah dari mereka. Ketika ada orang mencaci maki kita, jangan balas dengan cacian. Maafkan mereka, berpaling saja, tinggalkan mereka. Istilah orang kita, biarkan anjing menggonggong, risalah kafilah pun tetap berlalu. Biarkan mereka menggonggong, tetap kita akan terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga pasti namanya anjing pasti akan tetap capek untuk menggonggong, sehingga dia akan berdiam dengan sendirinya. Jangan balas gonggongan itu dengan gonggongan kita, maka kita akan sama dengan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat luar biasa, hendaknya kita cermati dalam akhir khutbah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menolong saudaranya untuk menghilangkan kesusahan yang dia alami sekarang, dari kesusahan-kesusahan dunia yang dia alami. Anda ada orang yang membutuhkan, Anda tolong dia. Ada orang kesusahan, Anda tolong dia.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong Anda untuk menghilangkan kesusahan yang Anda alami di hari kiamat kelak. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fi 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan orang sedang kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia nanti di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Misalnya, contoh yang simpel, ada orang utang kepada Anda, dagang kemudian ada utang kepada Anda, dia berjanji tanggal sekian akan membayar. Ternyata tanggal sekian dia tidak membayar. Dia mengatakan, mohon maaf saya nggak bisa, kerjaan susah dan seterusnya. Lalu Anda memberikan inzar, memberikan waktu tenggang, silahkan Anda, nggak apa-apa, nggak sekarang nggak bayar, tapi nanti kalau bisa diusahakan lagi, dikasih jangkauan lagi waktu. Ini amalan yang baik. Ini termasuk dalam hadis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah." Apabila orang yang berhutang itu susah, nggak bisa bayar di waktu yang telah ditentukan, maka tunda, berikan tenggang waktu sampai dia mudah untuk membayarnya. Maka ini, barang saya melakukan ini, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutup aib, cacat, kesalahan saudaranya, dia tidak umbar kepada orang lain, dia tidak sebarkan di media sosial, dia tidak ghibai orang tersebut, dia tutupi kesalahan dia, kekurangan dia ditutupi, tidak dibongkar kepada orang lain, maka Allah akan tutupi aib Anda. Allah akan tutupi aib Anda di dunia dan di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tutupi kita di dunia, tidak ada yang tahu di antara manusia. Di akhirat Allah tutupi sehingga makhluk yang ada saat itu tidak ada yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berjanji kepada kita, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka fil akhir al-an atau kama qala. Dahulu di dunia saya tutupi kesalahan Anda, dosa Anda. Namun sekarang saya akan ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan hal tersebut. Dan dan beliau melanjutkan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini wujud kita untuk beramal soleh. Jadi antara kita hidup di dunia ini, semuanya nggak sama, nggak semua orang kaya, nggak semua orang mudah dalam urusan. Sehingga kita mau menolong saudaranya, Allah akan mudah kita, tolong kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'anul Karim, membaca sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari di antara mereka agar mereka memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan baik, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat pun meliputi mereka, dan Allah menyebut mereka di malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Allah muliakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu syar'i ini. Dan yang terpenting dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Apa yang telah saya sampaikan tadi tidak ada manfaatnya apabila kita tidak bisa mengamalkannya. Dan nasab kita, setinggi apapun nasab kita, tidak akan bisa mendongkrak amalan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa yang lemah amalnya, lambat amalnya, dikit amalnya, rusak amalnya, tidak bisa didongkrak, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Meskipun nasabnya adalah keturunan Nabi, tapi kalau dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى صراطك المستقيم بإذنك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.